Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana diberikan Allah Subhanahu wa taala kesihatan, keluangan waktu untuk sama-sama kita menghadiri pembelajaran yang biasa kita lanjutkan pada minggu yang kedua ya. Minggu yang kedua dan keempat di sini di Masjid Al-Ghafur. Satu dan ketiga. Ini datanya makanya. Satu dan ketiga. Masya Allah ya, diam-diam kita sudah berada di minggu yang ketiga, di mana di sini kita penuh dengan keberkahan pada hari yang mulia ini atau bulan yang mulia ini, di mana bulan ini kita peruntukkan untuk fokus di dalam taubat yang kita, istighfar yang kita, agar sama-sama kita dapat membersihkan jiwa, membersihkan hati kita dalam semua kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan istighfar. Bulan ini dikhususkan kepada penghayatan kita, yakni pemikiran, fokusnya kita terhadap kegiatan-kegiatan yang pernah kita langgar, yang pernah kita buat. Itu perlu sangat kita pikirkan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosa-dosa kita insyaallah. Dengan pengampunan tersebut hati kita akan menjadi bersih, hati kita akan menjadi baik, hati kita akan bersedia untuk mengharungi bulan seterusnya, kemudian bulan yang kita tuju yaitu bulan Ramadan. Kita akan masuk di bulan Ramadan itu dengan penuh keberkahan insyaallah. Baik, saya akan melanjutkan nanti sebentar lagi dengan mungkin keterangan ataupun penerangan kita terhadap ataupun sedikit faedah yang ada di dalam bulan Rajab itu sendiri. Mari sama-sama kita mulakan dengan niat, kemudian kita doa, kemudian kita lanjutkan di kitab aja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lisa wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba safi al-hani ya wahhab ya matin. Baik, insyaallah kita baca qasidah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud wa
طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي جودي اصرف الأعراض عني عدنان غرامي اصرف الأعراض عني عدنان غرام فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي جود يا سراج الأنبياء يا عالي الجناب يا سراج الأنبياء يا عالي الجناب يا إمام الأنبياء إن قلبي ذاب يا إمام الأنبياء إن قلبي ذاب طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي اللهم صل وسلم عليه وأنادي يا بهامي وعليك الله صلى ربي ذو الجلال وعليك الله صلى ربي نور أهلنا إن هجري طال يا فيا نور أهلنا إن هجري طال طالما أشكو غرامي وجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود يا مدين الجود اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan di dalam kitab pengajian kita Nujumuz Zahirah. Sebelumnya seperti mana yang saya gambarkan, kita sudah berada di minggu yang ketiga di bulan Januari dan kita juga berada di sekitar pertengahan ya di dalam bulan
suci yang mana penuh dengan keberkahan ini, bulan Rajab. Berapa hari bulan hari Rajab? 9 ya, Masya Allah. Jadi begitu ya, kita sudah ada sekitar 9 hari yang berlalu di bulan Rajab, yang mana bulan ini kita perlu sadarkan diri kita daripada membenarkan semua kegiatan harian kita, agar kita sama-sama preparasi kita yang bagus untuk menempuh bulan Ramadan yang akan datang. Seperti mana yang selalu kita pahamkan, orang yang lanjut kehidupannya seperti biasa sampai bulan Ramadan baru mau bulan ibadah yang banyak, itu sudah lambat dan biasanya gagal. Biasanya gagal. Orang yang tidak buat preparasi daripada sekarang untuk menempuh bulan Ramadan, dia akan gagal. Ahlan wa sahlan, masyaallah, alhamdulillah. Khair. شغل هنا؟ حلو انا عم ما شاء الله. من متى؟ من متى؟ يمكن قبل 3 أسبوع كذا. ما شاء الله. قاعد بنسى كذلك ان شاء الله. دفع الازاز. الحمد لله. امين ان شاء الله. سلام. Nah, jadi yang gagal untuk membuat perencanaan itu merancangkan kegagalan. Orang yang tidak membuat perencanaan itu merancang untuk kegagalan. Jadi buatlah perencanaan daripada sekarang. Sekarang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam bonus yang besar untuk orang-orang yang ingin kembali. Seharusnya kita itu kembali setiap hari 1 kali. Kembali ini maksudnya beristighfar, seperti mana dicontohkan oleh Rasulullah yang diampuni dosanya setiap hari, sekarang akan datang belum buat, semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dosa-dosa Rasulullah SAW. Tapi beliau beristighfar setiap harinya paling tidaknya 70 kali. Paling tidaknya 70 kali. Nah, itu untuk orang yang top, yang bisa setiap hari mengenang dosanya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan. Itu orang yang bagus, orang yang telah membuat preparasi yang bagus. Tapi kalau untuk kita-kita ini, paling tidaknya bulan Rajab adalah kesadaran besar buat kita. Harus kita sadar sebab kasih sadar kita. Kalau sudah masuk bulan Rajab, kasih sadar, kita dipanjangkan umur, diberikan kebaikan, itu jasad dan roh masih ada di dalam badan, belum berpisah. Jadi masih ada kesempatan untuk taubat, untuk buat pengakuan. Kalau tidak buat pengakuan, apa dia? Kalau kita tidak buat pengakuan kepada Allah di dalam dosa yang pernah kita buat, kita minta ampun kepada Allah. Kalau kita tidak buat itu, apa yang akan terjadi? Ayo, ulama-ulama TKW yang daripada sini, saya tanya. Dosa itu tersimpan di dalam dirinya. Dengan arti kata, dia itu diancam oleh Allah dengan siksaan. Kemudian dia juga akan diberikan siksaan tersebut, bukan saja diancam, karena dia telah terima. Karena dosa tersebut masih ada. Nah, kalau dia pernah berzina misalnya dia pernah minum arak, khamr, suka mabuk-mabukan dia. Kemudian dia pernah mencuri, dan dia sebodoh aja dengan perbuatan itu. Sudah lepas, semuanya tidak tahu, dia sudah joli, uangnya itu sudah habis. Kalau dia curi, dia sudah dapat uang tersebut, dan dia diam aja. Jawabannya itu ada dosa, itu ada tanggungannya, itu akan disidang di depan mahkamah Allah. Itu akan terjadi. Ya, saya beri gambaran ya.
untuk orang yang mampu berpikir, untuk pikirkan yang terbaik buat dirinya. Kalau dia lanjutkan kehidupannya sampai dia mati dan dia sebodoh aja dengan perbuatan yang pernah dia buat, nggak tahu berapa kali curi, berapa kali zina, berapa kali minum arak, berapa kali dia mati. Satu hari semuanya akan mati. Jadi betul-betul dia mati. Ya, bukan mati mendadak lah, mati tua, ya. Sudah umurnya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun masuk mati dia. Tapi kesempatan yang diberikan setiap jam, setiap hari, tidak pernah dia mau mikir tentang dosa yang pernah dia buat. Kayak gangguan aja, kayak sombong aja langsung aja. Tunggu hari matinya. Dia mati, saat itu tertutuplah pintu taubatnya. Tertutuplah pintu dia mau buat pengakuan kepada Allah, maka tertulislah itu sebagai catatan amalan yang yakin dia buat. Kemudian datanglah ancaman Allah, tunggulah dia di dalam barzakh, akan dia terima apa yang dia lakukan di dalam barzakh sebagai setengah daripada siksaan yang dia dapat. Setelah itu nanti akan disidang, nanti setelah dibangkitkan semua dan dimasukkan ke dalam surga dan neraka, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dahulu karena dia muslim, dia masuk ke dalam neraka dulu, dia disiksa dulu karena perbuatan yang tidak pernah dia pikirkan, tidak pernah dia minta ampun kepada Allah. Padahal kalau saja dia sadarkan dirinya seperti kamu sadar tadi, kena padahal. Kalau saja dia sadar dan dia mampu untuk duduk sebentar pegang tasbih atau nggak pegang tasbih tapi dia beristighfar, astagfirullah. Ingat, dia teringat akan dosanya yang pernah dia buat dengan AA itu. Adalah AA kan itu. Dia pernah buat sama itu sama ini, dia pernah minum arak, dia pernah curi majikannya, dia pernah apa, lepas, nggak ada tahu, nggak ada ketahuannya. Allah tutup karena Allah sayang sama dia, Allah tutup aibnya dia. Allah tutup aibnya dia sehingga tidak ada orang yang tahu, hanya dia aja yang tahu. Tapi dia menyesal perbuatan yang dia buat itu, kesal dia, ya Allah, kenapa bodoh saya ambil begitu dia. Enggak, itu bukan hak saya, itu saya mengaku, ya Allah, saya istighfar, saya kembali kepada Engkau yang benar-benar. Di sini hatinya keluar dosa yang pernah dia buat, penyesalan yang ada di dalam hatinya, betul-betul menyesal. Dia berucap, ya Allah, aku kembali kepada Engkau, ya Allah, tidak mau aku buat perbuatan itu lagi. Astagfirullahaladzim. Allah terima dosanya, Allah terima pengampunan itu, Allah terima perbuatan tersebut sebagai tidak melakukan, yaitu pengampunan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebut seharusnya dia kena ancaman neraka, ancaman dosa, dan itu semuanya itu diampunkan karena 10 menit dia diam sebentar untuk beristighfar, untuk nangis, untuk minta ampun kepada Allah. 10 menit saja. Walaupun perbuatan itu segede apa, maaf ngomongnya saya ini, misalnya dia itu 10 tahun pelacur dia, 10 tahun 3.000 cowok tidur sama dia, ya 10 tahun, masya Allah uangnya lumayan banyak, dia beli rumah, beli itu. Satu hari dia masuk rejab, dia terpikir, ataupun bukan rejab sekalipun dia terpikir dan dia minta ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya, menyesal dengan perbuatannya, tidak ulang lagi perbuatan tersebut, tukar dia kepada kehidupan yang baru. Besoknya dia mati, hari itu dia diampunkan oleh Allah, maka seolah-olah 10 tahun itu adalah rezeki buat dia. Dia tidak pernah melakukan perbuatan itu. Itulah keistimewaan orang yang sadar. Kata Sayyidina Ali, ramai manusia yang tidak sadar
sampai dia mati baru dia sadar. Kalau sadar itu namanya hidayah ke apa? Sadar itu bermaksud dia itu menyadarkan dirinya, bangun daripada lamunan kekhayalannya. Apa bahasa? Sadar. Dia sadar langsung, dia tidak dalam khayalannya. Kita sebenarnya banyak daripada kita di dalam khayalan, tidak paham. Tapi kalau sudah tiba masanya untuk mati, baru dia sadar, Allah sudah lambat. Itu kata Sayyidina Ali. Ya, kata bijak biasanya datang dari Sayyidina Ali ke kata-kata bijak. Ya, itu katanya ramai orang yang tidak sadar sampai dia mati baru dia sadar. Kalau kita bikinnya nggak masuk akal dong, udah mati masa mau sadar. Tapi itu kebenarannya ini, kepahamannya yang saya berikan tadi. Dia udah mati baru dia sadar sudah terlewat, sudah lambat. Di dalam Al-Quran juga orang-orang yang sudah mati sudah disiksa, katanya ya Allah kembalikan aku hidup satu saat saja aku ingin bersedekah, satu saat saja aku ingin bertasbih subhanallah. Dengan itu akan terhapus 70 tahun daripada siksaannya. Saya nggak bisa. Dikatakan juga hanya khayalan itu sama seperti unta dimasukkan ke dalam jarum. Biasa jahit kan, masukkan lubang jarum. Itu apa namanya? Benang itu kalau dimasukkan kecil begitu aja susah masuk. Dan kefahaman itu mau kembali lagi ke kehidupan seperti unta yang ingin dimasukkan ke dalam jarum. Bukan sapi itu, unta. Jarum aja susah, apalagi benang aja susah mau dimasukkan, apalagi unta. Nah, begitulah dia. Saya mengajak diri saya yang degil, yang susah mau dengar kepada kebaikan, dan mengajak Anda semuanya, jiwa-jiwa yang suci, yang selalu ingin kembali kepada Allah. Marilah sama-sama kita kembali kepada Allah dengan berbanyak ibadah. Berhenti dahulu maksiatnya, berhenti dahulu gila-gilanya. Stop dulu, stop. Minta Allah hidayah, minta Allah baikkan hatinya, minta Allah bukakan hatinya supaya hatinya ini bersih daripada segala apa yang dikotorkan oleh maksiat yang dulu-dulu. Difahamkan baik-baik kenapa ulama, kenapa Allah, kenapa Rasulullah SAW selalu katakan tentang pengampunan dosa. Kenapa pentingnya barang pengampunan dosa ini? Kenapa pentingnya kita untuk fokuskan diri kita untuk melepaskan diri kita daripada dosa-dosa? Dan saya sudah ulang ini berkali-kali. Saya mau ulang sekali lagi. Hati Anda adalah sesuatu yang ada di dalam, dan itu bukan jantung ya, bukan. Itu adalah sesuatu yang di dalam sanubari kita. Itu hati namanya. Dan Rasulullah SAW menggambarkan hati ini sebagai sesuatu yang baik. Kalau ianya baik, seluruh badannya itu akan menjadi baik. Kalau itu tidak baik, maka dia dan apa yang dia buat semuanya tidak baik. Kemudian Rasulullah sambung dengan hadis tersebut, katanya, kalau seseorang itu berbuat satu maksiat, tadi saya katakan dia berzina, dia melakukan satu pencurian, atau dia melakukan sesuatu penzaliman, dia melakukan sesuatu kata-kata yang menghiris hati orang tuanya, suaminya, dan sebagainya, itu semuanya maksiat dan dosa. Setiap satu perbuatan tersebut akan dicampakkan satu noda hitam di hatinya tersebut. Jadi dia buat dua dosa, tek sampai hatinya itu malam hitam, nggak ada cahayanya, tertutup semuanya. Ketika itu tertutup, maka dia tidak bisa melakukan kebaikan, dan dia juga tidak bisa menerima kebaikan. Itu inti daripada hadis tersebut. Makanya sekalian Anda pikirkan teman-teman Anda yang banyak berbuat dosa. Coba aja kamu ajak dia ke masjid, langsung dia kaget gitu kan, melenting dia, kamu benar ajar saya,
karena tidak masuk itu barang. Masjid tidak masuk, namun benar mengajar saya sholat. Itu kalau dia tidak ngomong dalam hatinya berbunyi begitu, karena tidak masuk, karena hatinya itu sudah diselaputi dengan noda-noda hitam daripada dosanya. Termasuk kita juga, kalau kita melakukan satu dosa dia akan tutup. Caranya apa untuk membersih ini? Istighfar. Buat pengakuan kepada Allah, buat janji kepada Allah tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan jangan ulang sekali lagi. Sedaya upaya Anda. Telah masuk lagi, sudah janji, tapi buat lagi, enggak apa-apa. Tapi serius, bukan main-main ini. Coba dia coba untuk tolak sedaya upayanya, tapi terjatuh lagi dengan perbuatan tersebut. Enggak apa-apa. Maksud enggak apa-apa ini bukan perbuatannya itu. Enggak apa-apa kalau terjadi seperti itu. Karena apa? Istighfar lagi. Karena apa? Masih hidup. Kalau sudah mati dan kamu terbuat perbuatan tersebut dan mati di situ, kamu punya tanggungan itu, ancaman Allah. Nah itulah dia. Makanya saya beritahu, apabila kamu telah melakukan semua jenis dosa, kamu memang orang jahat deh, pokoknya macam-macam dia mau buat. Dengan istighfar, dengan kembali kepada Allah dengan seriusnya, dengan betul-betul dengan hati yang murni ingin kembali, nggak ada ceritanya. Dia kalau ketemu orang dia tolong dia doa saya mau jadi orang baik ya. Oh, apa aja, punya hajat katanya saat ataupun waktu ini adalah saat yang mustajabah, langsung diangkat. Oh ya Allah, berikan aku hidayah, bimbing aku ya Allah, pimpin aku ya Allah, aku sesat ya Allah. Banyak melakukan dosa, itu aja dia. Karena itu aja, itu sedikit namanya keluar daripada hati yang benar. Dan itulah yang kita mau, dan kita mau fokuskan bulan Rajab sebagai bulan yang mulia, yang kita muliakan karena sesiapa yang muliakan bulan Rajab dengan istighfar, dengan amal ibadah yang banyak, dengan berpuasa, dengan bersedekah, maka Allah juga akan muliakan orang itu. Karena Rajab ini bulan spesial banget ya. Bulan ini adalah bulan baru 9 hari berlalu, belum lama. Kalau Anda bisa langsung lanjutkan dengan perbuatan baik, maka planninglah malam-malam hari Anda untuk banyak bertahajud. Paling tidaknya kalau kamu benar-benar capek, benar-benar kamu tidurnya jam 12, gak apa-apa juga, bangun jam 5, sholat tidurlah sebentar lagi. Ataupun bangun lagi jam 3, sholat 2 rakaat aja, istighfarnya 10, 100 kali, terus tidur lagi, nggak apa-apa. Itu ada kalau ada kesempatan. Nggak usah kamu mandi, nggak usah apa, langsung ke toilet, ambil wudhu, pakai kenah, langsung sholat 2 rakaat. Sudah tahajud, Allah Akbar. Setelah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar, astagfirullah, kenangkan dosa Anda sedikit, kemudian tidur di situ pun nggak apa-apa. 2 rakaat 10 menit itu nggak apa-apa. Nanti besok mudah-mudahan dikasih kekuatan Allah, kamu naiklah sedikit. Ya, kalau bisa kamu berpuasa, kuat untuk berpuasa, maka puasa dari Senin dan Kamis, ataupun puasa aja apa yang kamu bisa, 1 minggu 1 kali, ataupun nanti di 14, 15, 16 ya, kamu puasa yang lebih, terserah. Pokoknya puasalah 1-2 hari di bulan Rajab ini ya. Nah, ikut ya, jangan ikut usaha jangan nawaitu semua walikan Rajab, tidak ada puasa Rajab di situ. Tapi ambil hari-hari di mana Rasulullah berpuasa pada hari Isnin dan Kamis ya. Nah, malam ini kamu bisa sahur bagus, besok kamu berpuasa. Ya, puasa Isnin karena sunnah Rasulullah berpuasa pada hari Isnin dan hari Kamis. Ya, ataupun Yaumul Bir, yaitu hari-hari terang, hari-hari di mana ada bulan, yaitu 14, 15 dan 16, 3 hari itu. Ya, kalau bisa bagus sekali tadi. Rajab yang pertama kamu berpuasa, 15 kamu berpuasa, dan akhir daripada bulan Rajab juga kamu berpuasa. Dan Rasulullah kata barang siapa yang buat begitu tiap-tiap bulan, seartinya dia berpuasa 1 bulan penuhnya. Kenapa mau dapat pahala begitu? Kalau kita mengajak diri kita aja.
Ya, ini semuanya perlu ada kesadaran. Makanya saya bilang this awareness itu important. Ya, kalau tidak kita khayal di dalam kehidupan kita. Dunia kita menjadi keduniaan yang kita bisa suka aja buat. Baik. Pokok daripada pembicaraan kita, jaga hati kalian semuanya. Ya, dalam pada kita mengkarungi ini bulan kesempatan, peluang. Ya, seperti Anda yang berada di Singapura, itu peluang. Ya, kamu tidak dapat kerja seperti mana di Jakarta, seperti mana di mana-mana aja. Tapi kamu berada di Singapura. Bukan di Malaysia, bukan itu. Jadi peluang yang ada di Singapura kamu raihkan. Sekarang kamu berada hidup di bulan Rejab. Nah, gunakan peluang yang ada, waktu yang ada. Masya Allah, kalau majikan Anda yang baik, majikan Anda juga Muslim, bisa memahami kamu, itu lebih baik. Kalau tidak, lagi baik juga kalau non Muslim ya, yang memberikan Anda kesempatan untuk buat ibadah dan sebagainya. Kalau tidak, niatlah dengan terbaik supaya kamu bisa buat niat. Kalau bisa kamu ditahan karena telah menjadi sesuatu yang mereka tidak suka untuk kamu berpuasa karena kamu capek atau apa ya, kamu sudah ada niat, itu sudah bagus. Kamu sadar kamu telah melakukan perbuatan tersebut dan mendapatkan pahalanya setengah daripadanya. Kalau niat kamu benar tapi kamu dihalang. Nah, begitulah dia. Sebelum kita lanjut di kitab ini, ada soalan tentang Rejab. Kalau tidak, kita berada di muka surat berapa? Halaman 13, ada memakai baju. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di muka surat 13, adab memakai baju. Saya telah katakan bahwasanya kitab ini adalah kitab di mana kita sering-sering diingatkan tentang perbuatan-perbuatan yang kecil-kecil, yang mana perbuatan yang kecil-kecil ini banyak memberi arti jikalau kita sambutnya dengan doa-doa. Dan jadikan kegiatan ini sebagai satu amalan buat kita. Normalisasikan. Berarti kita menormalkan perbuatan ini sebagai satu kegiatan harian kita. Kan kalau biasanya kita tidak biasa begitu, buka pintu baca bismillah, keluar baca bismillah, tawakkaltu Allah. Itu ada yang kita buat. Sekarang kita tambahkan dengan pemakaian baju, masuk toilet, keluar toilet, semuanya ada doa-doa. Kalau kita tidak bisa menghafalnya dengan baik, kita ambil foto aja pun bisa. Karena handphone kita biasanya ada pada kita, mau keluar kita teringat, oh doa apa, oh mau ambil kitab jauh kan. Jadi ada foto yang kita buka langsung kita baca di situ. Kalau kita tidak ada handphone dan sebagainya juga, cukup bagi kita untuk amalkan dan pahamkan bahasanya di bahasa Indonesia. Jadi ketika kita mau keluar, mau lakukan sesuatu, itu kita pakai doa tersebut. Itu paling bawah ya. Nanti pelan-pelan kita naiknya. Ya, tapi untuk permulaan biasakan menormalisasikan perbuatan tersebut. Nah, berkata penulis kitab di muka surat 13, tajuk yang kita bahaskan adab memakai baju. Disunahkan untuk menyebut nama Allah dan memulakan dengan kanan untuk tangan ataupun kaki sambil mengucapkan. Nah, kalau kita pakai baju berarti mulakan dengan tangan kanan masuknya, ya. Kalau kayak jubah kayak apa ya masuk aja, tapi nggak apa-apa kalau masukkan tangan dulu, ya. Baru yang kiri, ya, begitu. Baru kepalanya keluar. Ya. Kemudian membaca dengan doa ini, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Billadzi kasani hadza thawba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, ya. Jadi ini
inilah dia doa yang bisa kita bacakan ketika kita mau memakai baju. Setelah kita memakai baju, makna yang tadi kita bacakan, segala puji bagi Allah yang telah memakai kepadaku pakaian ini dan telah berikan rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan daripadaku. Nah, kalau kita betul-betul hayati perbuatan dan juga pembacaan kita, maka kita akan rasa bersyukur. Kita akan rasa sungguh-sungguh berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memakaikan pakaian tersebut dengan memberi rezeki kepadanya tanpa kekuatan dan daya daripada orang tersebut. Nah, setengah daripada kita membaca doa tadi dan dia paham doa tadi. Setengah lagi daripada kita tidak paham doa tersebut, malah ada di antara kita yang bisa-bisa mengotot, gak mau menerima doa tersebut karena katanya aku kerja dong, saya kerja makanya saya dapat beli baju ini. Coba lihat itu, kepadaku tanpa daya dan kekuatan daripada aku. Ya kan? Kalau ada orang mau baca doa ini berat katanya, ya aku beli online dari kerja yang capek, masa bukan daripada daya dan kekuatan saya. Nah, orang begini belum lagi mengenal Tuhannya. Orang yang bisa mengatakan begitu berarti dia tidak mengenal Tuhannya. Perlu dia pahamkan dirinya bahwasanya dia itu sebenarnya hakikatnya tidak mempunyai apa-apa kekuatan dan daya langsung, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala memilih dia, paspor dia, muka dia, orangnya dia untuk masuk ke Singapura. Itu bukan dia yang usahakan. Kalaupun suaminya tolong bayar nggak tahu siapa untuk masukkan orang ini kerja dan sebagainya, itu bukan rasuah daripada suaminya yang membenarkannya. Walaupun kalau itu tidak dibenarkan ataupun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan visa, mendapatkan apa, tidak akan terdapatlah orang tersebut. Itu dari permulaannya. Keduanya, daripada online yang dia cari dan sebagainya, kalau tidak diberikan Allah matanya itu dan kepalanya itu untuk mencari pakaian yang baik untuk dia tidak bakal mendapatkan apa-apa daripada pakaian yang sedang dia pakai sekarang ini. Nah, makanya itu apabila orang mengenal perkataan ini, dia akan betul-betul paham bahwasanya yang dia dapat, yang dia dikurniakan rezeki daripada pakaian yang cantik ini bukan karena usaha dia, tetapi anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia merasakan dan dia paham dirinya siapa sebagai hamba Allah yang tidak mempunyai apa-apa langsung di mata Allah Subhanahu wa taala. Di depan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya, hakikatnya betul-betul benar dan tidak ada kebohongan langsung, dia itu tidak ada harga langsung. Karena gerakan semua itu adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai manusia jangan sekali-kali sombong dengan apa juga posisi yang kamu ada. Apa juga posisi yang kamu ada. Mungkin yang paling berharganya sekarang adalah kamu suaminya, istrinya si fulan, atau kamu mempunyai anak yang gagah, kamu mempunyai bapak yang ini, ibu yang itu, kamu seorang ibu yang ini dan merasa dirinya bangga dan sebagainya. Itu semuanya tidak ada posisi langsung kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja bisa turun, bisa hilang, bisa lenyap di mata siapa. Kamu aja nama kamu ya, kalau mau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekelip mata, hilanglah dia. Dimalukan Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik, dalam sekelip mata bisa aja dibuat begitu. Makanya kita berada seharusnya di dalam sesuatu tempat yang kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala.
Berikan kebaikan, berikan kebaikan, berikan kebaikan, dan tujuan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Lanjut. Dan ada pun untuk pakaian yang baru ditambah dengan ucapan ini. Nah, kalau kita pakai pakaian harian, ya kita pakai harian aja. Tapi kalau kita ada ucapan, kalau kita ada pakaian yang baru, maka doa kita merupakan doa yang agak berbeda sedikit. Kita tambah, mari kita baca. Alhamdulillah. Alladzi kasani ma awari ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya, dengan segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memakaikan kepadaku pakaian ini, dan dengannya aku ditutupi, dan dengannya aku menutupi auratku dan mempercantikkan diriku dalam hidupku ini. Wahai Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau daripada kebaikan pakaian ini dan daripada kebaikan kemanfaatannya, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan dan keburukan fungsinya, yakni baju tersebut. Nah, baik, itulah dia doa yang mana kita bisa panjatkan. Pendek sekali. Allah, alhamdulillahilladzi kasani hadza tauba wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwata. Ya Allah, Engkau telah berikan aku rezeki daripada pakaian ini, telah memperbaiki semua daripada urusan pemakaian ini, maka itu bukan daripada daya dan usaha aku, sungguh ini daripada Engkau. Bermaksud daripada situ kesyukuran kita. Makanya diharapkan sangat kalau Anda yang berpakaian dan mau pakaian, paling tidaknya ingat-ingat untuk berdoa dengan doa yang seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, ada satu lagi yang dibahaskan di sini sebelum kita masuk di dalam bab wudu, ya. Dan ketika melepaskan pakaian, mengulangkan dengan yang kiri sambil membaca. Nah, kalau kita mau melepaskan, tadi kalau kita mau masukkan, kalau kita pakai jubah, masukkan yang kanan. Kalau kita pakai baju yang kayak gitu, masukkan yang kanan dulu, baru yang kiri. Ya, dengan baca doa tadi, alhamdulillah dari kasani tadi. Ya. Nah, kalau kita sudah mau melepaskan, maka lepaskannya bermula daripada yang kiri. Ya, keluarkannya dari yang kiri. Buka baju kita dari kiri. Kalau keluar, maka tarik daripada kiri. Ya, kalau celana, ya, pakai dari kiri. Nah, ada satu doa yang kita doa dengan ini, dan apabila seseorang itu berdoa dengan doa ini, maka dibutakan mata-mata jin yang ada di sekitarnya. Tuh, lihat di belakang itu ada satu jin. Di kamar di mana aja ada jin. Jin itu baik Islam, makhluk itu baik muslim atau tidak muslim, maka iya ada. Apalagi kalau rumah-rumah yang kosong, kamar-kamar yang kosong, apalagi kalau di WC, ya, itu semuanya ada syaitan, ada jin yang melihat kita, ataupun ada golongan yang bisa melihat. Nah, kalau kita sedang tidak memakai baju, halo. Kalau kita sedang tidak memakai baju, maka jinnya akan lihat badan kita, maka dia akan. Nah, kalau dia review aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia ada sesuatu yang dia suka,
ya itu akan terkena sesuatu yang kurang baik dampaknya daripada kita. Ya, itulah namanya ain, ya itulah yang namanya, ya pokoknya yang tidak baik akan kembali kepada. Nah, walaupun mata itu daripada mata orang manusia yang berniat jahat, ya ada yang macam-macam ya. Hari ini ada CCTV, ada video-video yang kamera-kamera yang tersembunyi, ya diambil untuk kepuasan nafsu orang-orang yang jahat. Ya, berarti di kamar mandi ada terpasang kamera-kamera yang bisa melihat. Nah, kalau Anda berdoa dengan doa ini, insya Allah akan tertutup aib Anda, akan tertutup keadaan Anda yang sedemikian. Ini ya. Dan ketika melepaskan pakaian, mulakan dengan yang kiri sambil membaca doa ini. Nanti kita akan baca bersama. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya sesungguhnya bacaan itu tadi dapat menutupi pandangan jin dan juga sebagai penutup bagi aurat Bani Adam. Makanya itu saya katakan tadi, kalau seseorang berniat jahat, mau ambil video atau sedang ngintip Anda, ya, intip Anda, ya, dia sedang buka mata lihat-lihat Anda, itu insya Allah akan tertutup, dia tidak akan terlihat. Ya, dan insya Allah kalau untuk jin itu akan tertutup, maka Anda akan terselamat di dalam apa yang dimaksudkan daripada sesuatu yang jahat, sesuatu yang pandangan yang tidak baik yang masuk ke Anda. Doanya gampang banget untuk dihafal. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Dengan nama Allah, zat yang tiada Tuhan melainkan Allah, melainkan Dia. Jadi itulah dia yang kita bacakan ketika kita melepaskan baju kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Itu gampang dihafal. Kalau nggak bisa hafal juga ambil foto, mau buka baju langsung baca. Jadikan ini satu amalan dan ianya akan menjadikan keberkahan kehidupan Anda. Nah, makanya saya katakan tadi, apabila kita tidak amalkan, apabila kita tidak mau mengamalkan perkara-perkara yang kecil begini, kadang-kadang terjadi sesuatu di kita. Sama aja seperti kita tidak mau mengawal pemakanan kita, makanya kita akan jadi sakit perut. Tapi kalau kita betul-betul amalkan pemakanan kita pelihara, kita makan yang baik dan sebagainya, insya Allah kita tidak sakit. Tapi kalau kita terlepas dengan perkara-perkara begini yang serius, ya, yaitu jin memandang dia dan dia itu cantik kayak Mbak Sofia, gimana? Jadi kalau dia itu seorang yang nggak tahu lah cantik apa nggak cantik, di mata jin itu cantik apa nggak cantik nggak penting barangkali ya, karena mereka mempunyai satu tempat yang bisa mereka masuk ke dalam atau ganggu dan sebagainya. Jadi tidak perlu cantik apa tidak cantik. Makanya kalau Anda terpilih, na'udzubillah, sebagai tempat persinggahan si jin tadi, dan kamu terlupa membaca yang sebelumnya, terjadilah kemacam-macaman yang kamu suka untuk mendapat solusi kebaikan. Hanya dengan doa yang remeh seperti ini aja. Tadi kita baca lagi sebelum keluar rumah. Kita baca sudah ya? Sebelum keluar rumah? Belum. Nah, sebelum keluar rumah aja, sesuatu yang remeh ya, barangkali seseorang itu tidak melihat itu sebagai sesuatu yang besar. Keluar daripada rumah dengan menggunakan kaki kanan, kemudian berdoa dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau dia membaca dan dia tawakal kepada Allah SWT, sebenarnya tertulis di situ akan terjadi musibah untuk dia. Tapi karena doa tersebut dia selamat.
Banyak perkara-perkara yang seperti ini. Nah, makanya itu saya anjurkan kepada Anda untuk mengamalkan apa yang dipelajarinya. Paling tidaknya kamu ingat aja, langsung baca, langsung ingat baca, langsung. Kalau terlupa dan kamu sudah melaksanakannya, diarahkan supaya kamu ulang sekali lagi perbuatan tersebut dengan membaca doa. Kadang-kadang kita begitu kan, sudah sampai lift, oh tadi terlupa yang keluar rumah membaca, masuk lagi. Nggak apa-apa, itu akan buat syaitan ambil pasir letak di kepalanya, menyesal dia. Udah susah-susah dia goda kamu sampai lupa, kamu ulang lagi. Jadi begitu, itu akan menyebabkan dia itu rasa tawar hati untuk ganggu kamu lagi. Gimana Pak? Kalau keburu waktu putar lagi. Iya, kalau keburu waktu buat lagi. Kalau tidak keburu waktu dan kamu paksain juga, itu akan mendapatkan keberkahannya. Makanya kalau pintar-pintarlah menurut kebijaksanaan kamu. Kalau teman kamu udah tunggu 1 jam di situ, kamu mau buat begitu ya jangan. Kalau waktunya pas dan itu kan baik, dan ulang sekali lagi. Kalau toilet aja, kita sudah belajar masuk ke WC. Kalau kita masuk ke WC dengan menggunakan kaki kanan, itu nggak apa-apa kalau keluar lagi. Walaupun Anda mau buka baju sudah, tadi itu pakai lagi, keluar lagi, masuk lagi di kaki kiri dengan doanya itu. Kemudian baru ikut dengan doa ini, ya, yaitu yang baru kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa, baru dibuka bajunya, kaki kirinya dan sebagainya. Nah ini amalan yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, tapi punya banyak berkah yang kita tidak lihat di mata kasat. Jadi pertama, bilang, ingatkan diri kita supaya kita mengamalkan ilmu yang dipelajari. Allahu a'lam bishawab. Kita berhenti di sini. Sudah 15. Oke. Ada soalan apa saya dulu? Jadi kita berhenti di situ ya, Mbak. Besok 15. Soalan? Ada soalan apa-apa? Apa aja tentang pekerjaan, tentang suami, tentang cowok, tentang iya. Silakan, nggak apa-apa. Hari Sabtu itu kan puasa hari Rojak, nah. Iya, Sabtu ya. Iya betul Sabtu. Katanya kalau cuma satu nggak boleh ya? Oh, jadi kalau kita itu adalah orang yang berpuasa pas hari Jumat itu makruh. Tetapi kalau ada sebabnya nggak apa-apa. Makruh yaitu terbaik bagi Anda tidak melakukan 1 hari puasa aja, tapi lanjutkan dengan minggunya, dengan Sabtunya ataupun Kamis sama Jumat. Tapi kalau ada sebabnya karena dia itu jatuh di hari Jumat, tapi pada Rejab yang kemarin itu jatuh pada Sabtu, puasanya itu Sabtu, nggak apa-apa puasa. Kalau mau puasa Minggu, Isnin ini nggak jadi masalah. Nggak. Maksudnya saya ada dengar di mana di TikTok ya, itu kan ada katanya nggak boleh kalau satu itu katanya. Ya gitu, karena apa? Ya, pertama sekali ya, apa aja ya. Jadi jangan ngomong Rejab, jangan ngomong apa aja, ya. Ngomongnya Jumat aja. Kenapa Jumat? Karena Jumat itu Sayyidul Ayyam, ya, hari penghulunya 1 minggu itu. Diberikan berkah yang banyak, diberikan kebaikan yang banyak seperti hari raya. Hari rayanya umat Islam pada 1 minggu itu adalah Jumat. Makanya itu hari makan-makan, hari bahagia, hari beribadah, ya. Tapi ibadahnya itu jangan kita bikin lemeskan semuanya. Kalau kita puasa semuanya hari Jumat, tapi kalau kamu puasa dan kamu enak aja, cerdas dan sebagainya, nggak jadi masalah. Itu indahnya, itu sebabnya. Kenapa hari Jumat kalau jatuhnya sesuatu jangan puasa hari Jumat, tetapi mungkin besoknya. Tetapi kalau mau juga jangan puasa hari itu doang.
ya, kita satukan dengan Jumat, dengan Sabtu barangkali ataupun Minggu. Biasanya kalau ini dibahaskan, ya dibahaskan di Muharram, karena puasa Muharram itu 10. Tetapi Rasulullah SAW kata, kalau aku hidup tahun depan, aku akan arahkan umatku untuk berpuasa 2 hari. Jadi 2 hari berarti bukan saja 10, tapi 9 dan 10. Jadi kalau 9 itu jatuhnya pada hari Jumat, ya kita puasa juga kepada Sabtunya. Pokoknya kalau bisa tinggalkan untuk berpuasa tiba-tiba pada hari Jumat. Karena hari Jumat supposedly to be hari bahagia. Kalau mau puasa hari Kamis dengan Isnin, itu memang ada hadis yang lainnya yang mana Rasulullah senantiasa berpuasa Isnin dan Kamis. Nah, begitu. Siapa itu suara? Bulan ini ayam mulkit jatuh pada Kamis, Jumat, Sabtu, Ustaz. Bulan ini? Ya, Aha. ayam mulkit. Yang mudik? Ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, harus puasa. Tapi itu sudah menutupi semuanya, bukan makruh dan tidak makruh, karena Rasulullah melaksanakannya. Itu memang ada hadis khas seperti hari Isnin dan Kamis, Yaumul Bid adalah Rasulullah melaksanakannya. Walaupun dia masuk pada hari-hari yang mana makruh untuk berpuasa, itu tidak diangkat makruhnya itu, karena sunnah itu menempelnya, tapi tidak bisa diharamkan. Berarti kalau hari raya 1 Syawal, ya itu nggak bisa Yaumul Bid ya. Hari raya Yaumul Bid, hari raya Syawal yang pertama itu terjatuh pada hari Kamis, ya. Sunnahnya itu nggak bisa menutup wajibnya. Wajibnya itu tidak bisa puasa, haram untuk berpuasa 1 Syawal. Ya, kalau orang katanya itu hari Kamis kalau saya mau puasa, nggak bisa, sunnah katanya. Ya memang sunnah, tetapi ada larangan khas. Rasulullah melarang puasa pada 5 hari. Apa dia? 1 Syawal, 10 Zulhijjah, diikuti dengan hari yang berikutnya 11, 12, 13. Ini Yaumul Tasyrik namanya, di hari raya haji. Jadi hari raya haji 4 hari tidak bisa puasa. Tidak berarti haram, tidak sah, berdosa kalau berpuasa. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ya. Terus ngomong terus. Ada? Lagi. Ada soal lagi? Kalau enggak, kita tutup dengan doa insyaallah. Enggak ada soal ya? Insyaallah. Minggu hadapan apa ya? Minggu kita tidak ada minggu hadapan, kita ada minggu yang pertama lagi. Itu belum lagi apa-apa. 4 belum lagi Chinese New Year ya. Jadi kita masih ketemu lagi nanti di awal Februari. Awal Februari kita ketemu lagi, kemudian ya 18. Karena yang tidak kena di sini di sono nanti. Di Al-Muttaqin. Al-Muttaqin minggu kedua kena Imlek. Jadi enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada lagi ya, saya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana karafna bi annana karafna wa annana asrafna ala ma ashrafna fatub alaina taubat tawzil kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wasairi وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه رجال فرش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي walhamdulillah rabbil alamin. Segala baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan daripada diri saya sendiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.